Salam sejahtera untuk Bapak Saudara yang sedang beribadah pada malam ini. Pada malam hari ini kita diantar dalam pembacaan Alkitab dari surat 1 Korintus pasal 13 maksud saya, dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Bahwa judul dalam perikop kita pada malam hari ini diberi judul tentang kasih. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih, sekali lagi bahwa percakapan ini tidaklah sesuatu yang baru. Bahkan bicara tentang kasih ini seringkali kita dengar dalam percakapan-percakapan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sendiri ketika dia bicara tentang kasih, dia tidak seutuhnya atau sepenuhnya bicara tentang kasih itu pada dirinya. Walaupun dalam ayat 4 sampai ayat 7, di mana Paulus memberikan satu ciri atau karakter dari kasih itu. Bahwa bicara kasih dalam bacaan kita, sekali lagi tidak bicara tentang kasih itu, kasih eros, kasih filia, ataupun kasih agape. Tetapi di sini Paulus lebih ingin membandingkan antara kasih dengan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang yang menerimanya. Itu sebabnya di awal-awal bagaimana Paulus bicara bahwa seseorang boleh saja memiliki berbagai bahasa. Bahkan dia katakan baik itu dari bahasa manusia sampai kepada bahasa malaikat. Tetapi kata Paulus, jika itu tidak mempunyai kasih, maka ya itu tidak lebih seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus agaknya ingin mengatakan juga bahwa ketika dibandingkan dengan kasih, Paulus katakan bahwa karunia-karunia itu bisa terhenti, lenyap, seperti segala sesuatu lainnya yang bersifat sementara dan fana. Berbeda dengan kasih, kata Paulus, kasih itu tidak berkesudahan. Nah, Bapak Saudara, mengapa karunia-karunia itu bisa terhenti? Paulus ingin katakan bahwa ketika orang tidak lagi membutuhkan kecaman, maka membuat atau pemberitaan firman itu tidak menjadi berarti lagi. Ketika sekali lagi orang tidak lagi membutuhkan kecaman, teguran, nasihat, dan sebagainya. Bahkan Alkitab tidak lagi perlu dijelaskan. Bapak Saudara, apa yang terjadi pada zaman kita saat ini, sekarang ini dalam perkembangan teknologi, secara digital atau komputerisasi, setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Alkitab itu bisa dijawab sekarang. Jadi bisa saja Alkitab itu ditinggalkan oleh banyak orang, dan ketika Alkitab itu ditinggalkan, maka yang seperti dikatakan oleh Paulus, apapun misalnya dalam Alkitab itu ada isi nubuatan-nubuatan yang mengungkapkan rahasia Allah, itu tidak lagi menjadi penting, tidak lagi menjadi berarti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang pengetahuan terkait dengan kebenaran, bahwa berbicara tentang pengetahuan selalu bersifat fragmentaris gitu.
Pengetahuan tentang kebenaran itu tidak pernah menjadi sesuatu yang utuh di dalam diri seseorang. Saya ambil contoh begini. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam satu perikop bacaan, 5 orang berkhotbah, maka 5 orang itu akan berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi perbedaan 5 orang yang berkhotbah? Apakah si A salah? Apakah si B itu lebih baik? Apakah si C itu lebih benar? Dan sebagainya. Dan saudara, yang harus kita sadari bahwa 5 orang berkhotbah itu berbeda, sesungguhnya itu memperkaya kita di dalam memahami sebuah bacaan dari firman Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa pengetahuan atau pemahaman seseorang itu yang terjadi adalah bersifat fragmentaris gitu, tidak utuh. Itu sebabnya ketika ada 5 orang yang berbeda berkhotbah, maka ketika itu disatukan itu menjadi sesuatu yang utuh. Jadi bukan persoalan siapa yang benar, siapa yang lebih baik dan sebagainya. Ya, seperti apa yang terjadi di Korintus sendiri, yang kita tahu bahwa di sana dikatakan ada perpecahan, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, dan sebagainya. Jadi itulah yang menggambarkan bahwa pengetahuan kita itu, tanpa kita sadari bahwa pengetahuan yang kita punya itu tidaklah secara utuh. Apalagi ketika kita sekali lagi berbicara tentang kebenaran. Lalu bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Paulus menggambarkan antara karunia-karunia ini dibandingkan dengan kasih? Pada ayat yang ke-11, bagaimana Paulus menggunakan analogi. Analogi tentang pertumbuhan kehidupan seseorang. Dari dia lahir sampai pada dia menjadi dewasa. Itu sebabnya bagi saudara, di dalam ayat yang ke-11 dia katakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bagaimana di sini Paulus bicara tentang satu pertumbuhan kehidupan seseorang. Sekali lagi di situ dikatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, maka aku seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Bapak saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan masa kanak-kanak? Bahwa dalam masa kanak-kanak, anak-anak itu persepsinya masih terbatas. Pemahaman dia tentang sesuatu itu masih terbatas. Kemudian bahwa anak-anak itu tidak mampu atau belum mampu menilai sebuah realitas. Dia belum mampu menilai sebuah realitas itu secara utuh, karena dia belum banyak tahu. Bahwa juga anak-anak itu dalam cara pandangnya pun anak-anak itu belum secara luas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan analogi ini menjadi jelas. Ketika kita kanak-kanak, begitu lahir kita hanya bisa oek. Begitu beberapa bulan kita sudah mulai coba mengungkapkan dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak jelas dan sangat-sangat tidak dimengerti. Bahkan orang tua sendiri tidak mengerti. Lalu kemudian dia masuk ke dalam tahapan dia bisa berbicara. Lalu kemudian dia bisa menangkap kata-kata dari orang tua dan dia meniru. Dan ini ada fase-fasenya. Begitulah dalam kehidupan, dalam konteks ketika Paulus berbicara tentang karunia-karunia yang kata oleh Paulus itu bisa terhenti atau bisa lenyap. Tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dalam pasalnya yang
ke maksud saya pada ayat yang ke-12, di mana Paulus mengajak kita untuk kembali melihat apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-10. Dia katakan begini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dengan analogi tadi, Bapak Ibu Saudara, sekiranya itu menjadi jelas. Ketika kita baru lahir, ketika kita baru berjalan, jika dibandingkan dengan sekarang, apakah kita masih tertatih-tatih waktu berjalan? Apakah sekarang kita makan masih disuapi oleh orang tua? Kan sudah tidak. Itu berarti masa-masa itu sudah lenyap, sudah hilang dari kehidupan kita ketika kita sudah menjadi dewasa. Nah, begitulah paling tidak analogi yang ingin dikatakan oleh Paulus. Itu sebabnya aku tidak lagi berpikir seperti kanak-kanak, tapi aku berpikir setelah aku dewasa, ya aku berpikir secara dewasa, bukan lagi berpikir seperti kanak-kanak. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir bacaan ini dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi kalau tadi bagaimana Paulus membandingkan kasih dengan karunia-karunia, sekarang Paulus bicara tentang antara iman, pengharapan, dan kasih. Dia katakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Yang dikatakan oleh Paulus kalau dengan istilah demikian tinggal, jadi di situ kalau digarisbawahi demikian tinggal, itu berarti ketika, maksud Paulus itu ketika karunia-karunia itu lenyap, yang tinggal itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang pertama-tama ingin dikatakan oleh Paulus pada ayatnya yang ke-13. Tetapi kita mencoba untuk memahami apa yang dikatakan Paulus pada ayat yang ke-13 ini. Apakah iman itu tidak lebih penting? Apakah pengharapan itu tidak lebih penting daripada kasih? Kalau dikatakan bahwa dari ketiganya itu kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan, apakah itu yang ingin dikatakan oleh Paulus? Bagi saudara, Paulus tidak ingin mengatakan bahwa iman itu tidak menjadi penting, pengharapan itu tidak menjadi penting, lalu yang lebih penting adalah kasih. Tidak. Paulus tidak ingin katakan itu. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu, bahwa iman itu adalah sesuatu yang penting. Iman itu dasar orang percaya. Demikian juga bicara tentang pengharapan. Jadi iman dan pengharapan itu, Bapak Ibu, itu seperti dua sisi mata uang yang tidak berbeda. Di mana kesamaan antara iman dan pengharapan? Kesamaannya bahwa kedua-duanya bicara tentang percaya kepada Allah. Jadi iman dan pengharapan itu penting, karena itu bicara tentang keyakinan kita kepada Allah, baik iman maupun pengharapan. Hanya masalahnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Paulus katakan bahwa kasih itu adalah paling besar dari antara keduanya, dia sesungguhnya mau bicara bagaimana iman itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengharapan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak saudara, ambil contoh. Ketika Paulus berbicara tentang gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, dia bicara tentang musik, dia bicara tentang nyanyian. Ketika seseorang bernyanyi, apakah itu dalam bentuk paduan suara, apakah
apakah itu dalam bentuk vokal group ataukah solois. Bahwa ketika orang bernyanyi, ketika orang memainkan musik, kata Paulus, harusnya itu didasari oleh kasih. Kira-kira apa yang ingin dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu? Yang ini dikatakan Paulus begini, kalau orang bernyanyi dengan kasih, misalnya dalam bentuk paduan suara, paling tidak dia tepat waktu dalam latihan, dia mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari pelatih, dia rutin dalam latihan. Itu karena dia mau bernyanyi oleh karena dia mengasihi Allah. Jadi dia mengikuti itu dengan baik. Kadangkala dalam sebuah paduan suara atau anggota vokal grup, ada yang bisa latihan, ada yang tidak bisa latihan, dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa nggak bisa latihan, wow, ada saja alasan-alasan yang diberikan, ada saja. Tetapi saya percaya bahwa kalau seseorang dia dengan kasih, karena kasihnya kepada Allah, ketika dia ikut dalam sebuah paduan suara misalnya, atau vokal group, atau solois, dia akan berlatih dengan benar. Karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Allah melalui nyanyian-nyanyian. Walaupun kasih itu tidak hanya sebatas nyanyian. Kasih itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam hal ketika kita mengaku percaya kepada Allah, ketika kita sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang iman, maka yang tinggal adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Itu sebabnya kata Paulus, sekalipun kita adalah orang yang percaya, tapi dalam implementasi atau di dalam penerapan kehidupan kita, kita tidak didasari oleh kasih, maka semuanya itu ya tidak berguna atau tidak berarti apa-apa. Lalu kemudian Bapak Saudara, kalau kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya coba mengambil dari Injil Yohanes ketika Kristus hadir di muka bumi ini. Apa yang dikatakan di sana dalam Injil Yohanes? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah ketika dia menciptakan dunia ini, dia menciptakannya dengan penuh kasih. Itu sebabnya dunia ini tidak dibiarkan begitu saja. Lalu ketika dunia ada di dalam kejatuhan, dalam dosa, Allah tidak membiarkan, dia mengutus anaknya. Agar apa? Agar dunia ini memperoleh keselamatan, dan dunia ini diperdamaikan dengan Allah. Dunia ini diperdamaikan sama sendiri, ini antara sesama manusia. Jadi Allah melakukan semuanya di dalam kasih. Allah sudah memberikan keteladanan terlebih dahulu kepada kita, bahwa semuanya dilakukan dengan kasih. Demikian juga Bapak Saudara, ketika kita berpengharapan, kalau tadi kita sudah bicara iman, kita bicara tentang pengharapan. Kalau memang benar bahwa pengharapan kita itu didasari oleh kasih, maka kita akan sabar, kita akan tetap bertekun, kita tidak melakukan hal-hal. Apalagi kalau sampai kita boleh dikatakan meninggalkan Tuhan. Oleh karena kita merasa bahwa di dalam pengharapan kita, di dalam doa-doa kita, sepertinya kok tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan kita, maka kita meninggalkan Tuhan di tengah-tengah pengharapan yang kita bangun. Nah, kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan pernah berputus asa di dalam pengharapan kita. Kalau memang benar-benar pengharapan kita didasari oleh kasih. Jadi itu sebabnya kata Paulus sekarang, demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antaranya adalah kasih itu sendiri. Bagi saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi, Paulus tidak ingin mengatakan bahwa iman itu tidak lebih penting daripada kasih, pengharapan itu tidak lebih penting daripada kasih. Yang ingin dikatakan Paulus adalah, Bapak Saudara, bicara iman itu adalah bicara buah-buah roh. Bicara tentang pengharapan itu juga adalah bicara tentang buah-buah roh. Hanya saja semuanya itu di dalam penerapannya
harus didasari kasih dan untuk sebuah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama. Jadi percakapan tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat 13 mengingatkan kita sekali lagi Bapak Saudara bahwa iman, pengharapan, dan kasih ini adalah ciri, ini adalah karakter dari kehidupan kita sebagai Kristiani. Ketiga hal ini harus ada pada diri kita: beriman, berpengharapan, dan kita mempraktikkan hidup di dalam didasari oleh kasih itu sendiri. Kiranya di tengah-tengah situasi ini tidak membuat kita menjadi berputus asa. Kita tetap berkeyakinan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Dan bagaimana kita mewujudkan kasih Allah, kasih kita kepada Allah, maka di tengah-tengah situasi ini kita terus dipanggil untuk beribadah sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan kita juga mau mengasihi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan kiranya Tuhan memberkati ibadah Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati
mengasihi tiada pamrih.